Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Brother Ariel channel. Today I will talking about comparison degree. Let's see the explanation. What is the comparison degree? Apa itu comparison degree? Degrees of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another things or with the other using adjective to compare. Jadi degree of comparison itu adalah perbandingan di mana ketika kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain berdasarkan perbandingan adjektif atau sifat. There are three ways you can compare adjective. Jadi ada 3 cara dalam membandingkan adjective atau kata sifat atau sifat. Bentuk pertama ada positive form, kedua comparative form, dan ketiga adalah superlative form. The positive form is used in cases where there are no difference between the two compare things or persons. The positive form is used in case where there are no difference between the two compared things or persons. Jadi bentuk positive form atau bentuk pertama ini adalah bentuk perbandingan ketika kita mencoba membandingkan dua hal. Di antara dua hal ini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi artinya sama. Di antara dua hal yang tidak ada sama sekali perbedaan. Jadi kita membandingkan dua hal ketika di dua hal ini tidak ada sama sekali perbedaan, malah ada persamaannya. Jadi kita menggunakan positive form. Seperti pada contoh pertama, Marvin is as tall as Rasya. Marvin is as tall as Rasya. Marvin sama tinggi dengan Rasya. Sedangkan the second example, contoh kedua, she is as beautiful as her sister. Dia sama cantiknya dengan saudara perempuannya. Jadi untuk form the positive ini, we use the word as before and after the absolute form of the adjective. Jadi untuk perbandingan positive form kita menambahkan kata as before and after, sebelum dan setelah kata adjective. Understand? This can also be applied in a negative context to indicate that the compare object are not similar. This can also be applied in a negative context to indicate that the compare object are not similar. Jadi positive form ini juga bisa berbentuk negatif. Tinggal kita tambahkan not sebelum kata as. Contoh pertama, Marvin is not as tall as Rasya. Marvin tidak sama tinggi dengan Rasya. Contoh kedua, she is not as beautiful as her sister. Dia tidak sama cantik dengan saudara perempuannya. Jadi seperti itu untuk contoh dari penggunaan positive form. Selanjutnya bentuk kedua comparison degree adalah the comparative form. The comparative form is often used in adjective. The comparative form is often used in adjective to compare to people, place, ideas, or things. Jadi comparative form ini digunakan atau sering digunakan untuk membandingkan dua orang, tempat, atau benda in order to say that someone or something has a superior quality, size, or characteristic. Jadi menggambarkan atau membandingkan di mana dua benda ini memiliki yang satunya lebih superior quality dari segi size atau karakteristik atau ciri khas. Yaitu untuk comparative form. Di comparative form itu sendiri bisa dibentuk dengan dua cara. Pertama, menambahkan er sebelum objektif. Jadi menambahkan er setelah kata adjective if the words adjective has one syllable. Jadi kalau cuma satu silabel kita tinggal tambahkan er. Sedangkan untuk yang penambahan dua silabel, misalnya adjektifnya itu memiliki dua silabel, kita menambahkan kata more sebelum kata adjektifnya. Contohnya, my essay is longer than yours. Artinya esai saya lebih panjang dari punyamu. Long itu artinya panjang. Dan ketika kita membandingkan esainya kita dengan orang lain dan kita merasa esainya kita itu lebih, kita tinggal menambahkan
kata er setelah kata adjective long. Jadi artinya akan berarti longer, lebih panjang. My essay is longer than yours. My essay is longer than yours. Jadi esai saya lebih panjang daripada esaimu. Itu untuk kalau satu silabel. Sedangkan untuk the words more than one syllable, kita tambahkan kata more sebelum kata adjective. Misalnya, contoh kedua, second example. She is more beautiful than her sister. Jadi dia lebih cantik. She is more beautiful than her sister. Dia lebih cantik daripada saudara perempuannya. Jadi untuk kata adjective yang memiliki lebih dari satu silabel, kita tambahkan menggunakan kita tambahkan kata more sebelum kata adjective. Understand? Okay, the last comparison is superlative form. The superlative form is used to say what things or person has the most of a particular quality within a group or of its kind. The superlative can be formed in two ways. Okay, the superlative ini form terakhir yang dari comparison degree. Jadi ini yang paling yang sangat superior. Jadi when you want to compare something, ketika kita ingin membandingkan suatu yang lebih superior atau sangat superior dibandingkan beberapa benda. Jadi untuk superlatif ini yang dibandingkan adalah beberapa benda. Jadi bukan kayak dua benda. Kita bisa bandingkan untuk 4 atau lebih benda-benda atau orang atau tempat yang lebih superior, lebih indah atau lebih cantik, itu menggunakan kata superlatif, menggunakan comparison degree superlative form. Jadi untuk mengatakan kalau dia sangat superior dibanding yang lain, itu kita tinggal tambahkan est setelah kata adjektifnya. Itu kalau satu syllable, if one syllable. Jadi adding est to the positive form of the adjective. Untuk yang more than one syllable, adding the word most before the adjective. Jadi contohnya begini. Contoh pertama, karena silabelnya lebih dari satu, kita menggunakan kata most. This is the most beautiful dress I have ever seen. This is the most beautiful dress I have ever seen. This is the most beautiful dress I have ever seen. Jadi ini adalah gaun yang paling indah yang pernah saya lihat. Jadi karena beautiful itu punya 3 syllable, beautiful punya 3 syllable, jadi kita menggunakan kata most untuk menunjukkan kalau dia lebih cantik daripada gaun-gaun yang lain. Untuk second example karena kata big itu cuma satu syllable, jadi tinggal kita tambahkan est setelah adjektifnya. Jadi the biggest table in the room. The biggest table in the room artinya meja paling besar, meja sangat besar, meja yang sangat besar di ruangan. Artinya the biggest table in the room adalah meja yang paling besar di ruangan, yang sangat besar. Okay, the basic rules of comparison seperti yang saya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk rulesnya atau aturannya untuk perbandingan, kita menambahkan er or est itu ketika adjektifnya itu cuman satu syllable atau one syllable. So that's why when we have or when we find more than one syllable, kita ketika kita menemukan lebih dari satu syllable adjektifnya, kita akan gunakan kata more dan most untuk menunjukkan kalau dia itu lebih atau sangat dibandingkan yang lain. Itu kita tambahkan more atau most. Itu untuk yang adjektif lebih dari one syllable. Let's see the notice. Which one to use depends on the number of syllable in the adjective. Jadi perhatikan baik-baik ketika kita ingin membandingkan, kita lihat apakah silabelnya itu lebih dari satu atau cuma satu. Kalau cuma satu, komparatifnya itu kita tambahkan er, sedangkan superlatifnya tinggal kita tambahkan est. Sedangkan untuk yang lebih dari satu silabel, komparatifnya kita tambahkan more sebelum adjektif dan superlatifnya kita tambahkan most. Comparison with add er sama est. Ini ada tabel contoh kata-kata adjektif yang cuman ditambahkan er sama est.
Jadi cuman punya satu syllable, only one syllable word. Tall artinya tinggi, taller komparatifnya akan berubah jadi lebih tinggi, tallest sangat tinggi, short pendek, shorter lebih pendek, shortest paling pendek, old tua, older lebih tua, oldest sangat tua, young muda, youngers lebih muda, youngest sangat muda, cheap murah, cheaper lebih murah, cheapest sangat murah. Itu untuk if adjective only one syllable. If adjective only one syllable. Reminds that. That's right. Next. If adjective more than one syllable, so that's why we use more and most. Ini tabelnya contohnya. Untuk expensive artinya mahal, more expensive dia komparatif akan berubah lebih mahal. The most expensive sangat mahal. Beautiful itu punya 3 syllable, so that's why we put more beautiful untuk komparatif lebih cantik. Most beautiful sangat cantik. Difficult sulit artinya ada 3 syllable juga. Difficult, more difficult lebih sulit. The most difficult sangat sulit. Important penting artinya more important lebih penting. The most important sangat penting. Okay, I have 2 pictures here about my brothers and my father. Based on their ages, maybe to compare them. Based on the pictures above, how the way to compare them. Based on the pictures above, how the way to compare them. Jadi yang kita akan bandingkan di sini adalah agesnya mereka. My brother has 26 years old, and my father has 45 years old. The answer is, my brother is younger than my father. My brother is younger than my father. Jadi, saudara laki-laki saya lebih muda daripada ayah saya. You can see based on their ages. My father has 45 years old and my brother 26 years old. Okay, second example. Let's see the pictures about the car. The first picture is about Avanza car, and the second picture is about F1 car, Red Bull Honda RB16 series. The price, look at Avanza car has $16,000. F1 car has a price around $20.62 million. Well, very expensive. Like how the way to compare them, bagaimana kita bandingkan mereka dari segi harga. Kita akan dapatkan 2 perbandingan di sini. Jadi harga yang paling mahal dan harga yang paling murah. Yes, the answer is F1 car is more expensive than Avanza car. Jadi mobil Avanza, mobil F1 yang sebelah kanan, F1 car is more expensive. F1 car lebih mahal than Avanza car dibanding Avanza, mobil Avanza. Sedangkan perbandingan kedua, Avanza car, mobil Avanza is cheaper, lebih murah than F1 car daripada mobil F1. Okay? Do you understand? Gampang kan? Okay, let's see the pictures. We have 4 pictures here. Ada mapel bahasa Inggris, biology sama art seni budaya, sama matematik. Compare them, bandingkan mereka. Kira-kira yang mau dibandingkan adalah mungkin kesulitannya. Jadi I think, untuk perbandingannya, I think mathematics is the most difficult lesson. Saya rasa atau saya pikir matematika is the most difficult lesson. Adalah pelajaran yang paling susah atau sangat susah. Ini adalah perbandingan superlatif. Jadi matematika adalah pelajaran yang paling susah. Jadi superlatif itu membandingkan ada yang sangat superior dibandingkan yang lain. Jadi digambarkan di sini matematika sangat susah dibandingkan mapel-mapel yang lainnya yang sudah ditunjukkan di gambar ini. Okay, understand? Okay, thank you very much for your attention. See you in the next video. Thanks for watching. Goodbye.